Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Wiwit Aryani sebagai dosen pengampu hukum pidana. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul kemampuan bertanggung jawab. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Aulia Iva Niarianti dengan NIM 2023-200-05. 2. Anissa Azahra dengan NIM 2023-257. 3. Putri Sabila Adelia 2023-255. 4. Diva Reina Prasetya dengan NIM 2023-220. 5. Dimas Cahyadi Utomo dengan NIM 2023-229. Genstraf Sonderschuld. Tidak ada hukum tanpa kesalahan. Perkenalkan, nama saya Aulia Ivani Arianti, NIM 2023-20005. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian kemampuan bertanggung jawab. Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Menurut Van Hammel, kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kecerdasan yang membawa 3 kemampuan. Kemampuan tersebut yaitu 1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri. 2. Mampu menyadari bahwa perbuatannya itu menurut masyarakat tidak dibolehkan. Dan 3. Mampu untuk menentukan kehendaknya perbuatan-perbuatannya itu. Selanjutnya, tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian. Ada 4 jenis penyakit. 1. Kleptomania, penyakit jiwa yang berupa dorongan tak tertahankan untuk mengambil barang milik orang lain tetapi sadar bahwa perbuatannya terlarang. 2. Piromanie atau penyakit jiwa berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. 3. Klaustrofobia, penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang sempit. Dan yang keempat, penyakit yang berupa perasaan senantiasa dikejar-kejar oleh musuhnya. Perkenalkan, nama saya Diva Reina Prasetya, NIM 2023-20020. Akan menjelaskan mengenai C. Kekurang mampuan untuk bertanggung jawab. Terdakwa yang dianggap kurang mampu bertanggung jawab tetap dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dipidana. Akan tetapi, faktor itu dipakai sebagai faktor untuk memberikan keringanan dalam pemidanaan. Misal, seorang keturunan Jerman mengatakan simpati terhadap pendudukan Jerman di Belanda pada akhirnya dijatuhi hukuman 4 bulan penjara oleh Politrechter Batavia berdasarkan peraturan militer Belanda. Namun terdakwa mengajukan banding ke Mahkamah Agung Hindia Belanda dan hukuman penjara diubah menjadi 2 minggu penjara. Dokter memberikan alasan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara mental. Contoh lain mengenai orang yang juga tidak sempurna secara mental adalah MS alias D. Seorang sopir dituduh membunuh istrinya meskipun ahli jiwa menemukan kekurangan mental pada terdakwa. Hakim tetap menjatuhkan hukuman penjara selama 12 bulan karena alasan rusaknya moralitas. Selanjutnya D. Tempat unsur kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat untuk pertanggungjawaban pidana. Jadi menurut pandangan yang dualistis tentang syarat-syarat pemidanaan bukannya unsur dari tindak pidana. Henkel Suringa yang tidak memberi definisi tentang tindak pidana, melainkan hanya menyebutkan isi dan tindak pidana yang diambilnya dari rumusan delik dalam undang-undang. Konsekuensi dari pandangan ini ialah bahwa penganjuran atau pembujukan dan pembantu terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang yang cacat jiwanya tetap dapat dipidana. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Hochrat dalam arestnya atau penangkapan tanggal 10 November 1924. Tindak
tidak mempunyai bertanggung jawab seseorang itu merupakan alasan penghapusan pidana yang ada pada keadaan jiwa si pembuat itu sendiri. Contohnya seperti orang yang gila, ketidakmampuan bertanggung jawab sebenarnya merupakan alasan penghapus kesalahan atau alasan. Perkenalkan, nama saya Putri Sapila Itilia, NIM 2023-255. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan kemampuan bertanggung jawab dalam keadaan mabuk. Tingkat kemabukan sulit ditentukan secara pasti. Oleh karena itu, tidak dapat dijadikan ukuran untuk menetapkan mampu dan tidak mampu seseorang bertanggung jawab. Hubungan antara kehendak dan perbuatan tidak putus jika seseorang sengaja memabukkan dirinya sebelum melakukan suatu kejahatan untuk menjadi berani. Orang tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan karena telah menyadari nilai dan konsekuensi tindakannya. Selanjutnya ada batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Tidaklah mudah untuk menentukan batas yang tegas antara mampu bertanggung jawab dan tidak mampu bertanggung jawab. Sebab beralihnya keadaan yang satu ke keadaan yang lain itu berangsur-angsur menurut Gilly Delix. Perkenalkan, saya Anissa Azhara, NIM 2023-257. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai keraguan-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab. Yang pertama, si pembuat tetap dapat dipidana. Dasar pemikiran kemampuan bertanggung jawab dianggap voorondersteld selama tidak dibuktikan sebaliknya. Ini pendirian Pompey dalam bukunya cetakan kelima 1959 halaman 192 yang diikuti oleh Pengadilan Negeri Magelang dalam keputusannya tanggal 27 Desember 1951. Keputusan-keputusan tentang perkara pidana yang dihimpun oleh Ruslan Saleh 1958 halaman 24. Yang kedua, si pembuat tidak dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab atau Noyon Langemeyer. Dasar pemikiran dalam hal keraguan-raguan harus diambil keputusan yang menguntungkan tersangka yang disebut in dubio pro reo. Mampu bertanggung jawab. Menurut pasal 44 ayat 2 KUHP, keadaan-keadaan yang disebut dalam ayat 1, maka hakim dapat memerintahkan agar ia dimasukkan dalam rumah sakit jiwa selama suatu percobaan yang tidak melebihi waktu 1 tahun. Dalam pasal 27 Reglement of Head, hakim memasukkan orang gila, maka orang itu dapat diterima jika ia disertai putusan hakim. Dalam HIR, hakim berwenang memasukkan orang ke lembaga atau bisa disebut juga rumah sakit jiwa atas permintaan keluarga atau jaksa dengan alasan 1. Guna menjaga ketertiban, 2. Guna menjaga kecelakaan. Menurut pasal 234 HIR, orang yang dimasukkan ke lembaga atau bisa disebut juga rumah sakit jiwa adalah orang yang bertindak buruk dan melampaui batas, tidak cakap mengurus diri sendiri, membahayakan keamanan orang lain. Orang tersebut tak perlu melakukan tindak pidana sebelumnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.